Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa disubrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam sekejap mata, lebih dari 600.000 tahun telah berlalu. Tetapi untuk Sui Ying yang telah berkultivasi lebih dari 10 juta tahun, ini tidak terasa lama. Bagaimanapun, itu menekannya sejak lebih dari separuh waktu yang dimilikinya untuk menyelesaikan uji coba ketiga untuk menyempurnakan Blackguard dalam 1 juta tahun telah berlalu. Di dalam Monarch Dongbo Residence di Black Foxy. Sangat bagus, Sui Ying tertawa riang di samping. Dia menatap Dongbo Yu, dari kalian berempat, aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi yang pertama mencapai tahap 3. Sepertinya Yuer adalah yang pertama. Tidak buruk. 4 orang berdiri dengan patuh di depannya saat ini. Mereka adalah Dongbo Yu, King Yao, dan 2 muridnya, Mo Chong Yun dan Jia Yun. Anak-anak Sui Ying telah lama menjadi dewa dunia tahap 2. Putrinya bahkan adalah murid Paragon Huo Cheng. Adapun putranya, Yuer, ia biasanya berkultivasi di sisi Sui Ying. Dengan wilayah Paragon, kecuali seorang penguasa bersedia menerimanya sebagai seorang murid, cukup baginya untuk mengajar putranya. Murid-muridnya Mo Chong Yun dan Jia Yun keduanya memiliki bakat yang lebih terkenal. Tetapi mereka berkultivasi untuk waktu yang singkat. Tampaknya mereka akan menerobos ke tahap 3 segera. Tapi siapa yang mengira Dongbo Yu akan menjadi yang pertama di antara keempatnya yang melakukannya? Kamu bocah telah menjadi dewa dunia lebih lambat dariku. Akhirnya, tidak masalah ketika kamu berhasil menembus 2 kali untuk mencapai tahap 2. Sekarang, kamu telah menjadi dewa dunia tahap ketiga bahkan lebih cepat dari aku. King Yao mengacak-acak rambut adiknya. Dongbo Yu terkekeh. Mereka telah berkultivasi selama lebih dari 10 juta tahun, dan bahkan orang tuanya tidak akan mengacak-acak rambutnya, hanya kakak perempuannya yang akan melakukannya, yang Dongbo Yu merasa itu wajar. Saudaraku, bukan aku yang cepat tetapi kamu yang berkultivasi lambat. Dongbo Yu mencibir. Huff. Aku baru saja sedikit memujimu, dan itu membuatmu sangat senang. Mari kita lihat siapa yang menjadi dewa dunia tahap 4 pertama. King Yao mengerutkan bibirnya. Kemampuan pemahaman mereka cukup banyak, dan mereka memiliki lingkungan kultivasi yang sangat baik. Dengan demikian, tidak akan sulit bagi mereka untuk menjadi dewa dunia tahap 4. Satu-satunya tantangan adalah melampaui. Ibu mereka telah terjebak di sini untuk waktu yang lama, dan ayah mereka terlalu hancur berkeping-keping sehingga ia membuka Dao, mengharuskan Sui Ying untuk menjadi penguasa sebelum ia bisa melampaui. Selamat, kakak senior murid Yu. Mo Chang Yu yang seperti anak kecil memberi hormat dengan ringan. Selamat, murid senior saudara Yu. Kata Jia Yun juga. Saat dia mengajar murid-muridnya, Sui Ying akan sering merenungkan susunan dalam Blackguard. Dia mengakui bahwa dia telah melakukan semua usahanya. Dia bahkan telah mengunjungi tempat-tempat yang berbeda di sekitar dunia dewa dan abis, baik itu sisa-sisa sejarah atau dunia fana atau bahkan dunia kacau di dalam abis. Dia berharap bahwa lingkungan yang berbeda akan menghasilkan kilasan inspirasi baginya untuk memperbaiki Blackguard. Dia telah mencoba segala macam metode. Jika bukan karena Voidwalker yang melarang orang lain membantunya, dia mungkin akan meminta bantuan gurunya. Tetapi dia tidak berani. Dia hanya bisa memikirkannya secara pribadi. Tetap saja, dia hanya memahami sebagian kecil dari seluruh jajaran Blackguard. Namun, hanya dengan memahami bagian kecil ini memunculkan peningkatan besar dalam kekuatan Sui Ying. Penggarap kosmos. Di dalam wilayah agama ibu leluhur. Di dalam aula istana yang luas. Ada banyak sosok yang duduk bersila di tanah. Angka-angka ini terletak di sebelah satu sama lain. Mereka membentuk lingkaran, dan semua aura mereka agung. Ada 3 jenis makhluk dalam kelompok ini. Satu kelompok termasuk pria bertaring besar dan Bloody Ruler Nile, sosok mereka menjulang tinggi dan berotot. Kelompok lain termasuk para wanita. Mereka tampak normal. Final adalah mereka yang secara fisik lemah. Dari permukaan, mereka tampak sakit. Bahkan ada beberapa dari kelompok ini yang telah membungkus dirinya sepenuhnya dengan gaunnya dan mengelilinginya dengan kabut untuk mencegah orang lain melihat mereka. 18 pemimpin agama telah berkumpul di sini hari ini. Si pria bertaring besar mengumumkan dengan suara besar.
Suaranya bergema di aula, di kota kami yang hancur, 3 pemimpin agama baru-baru ini muncul. Mereka tidak dapat datang ke sini sementara. Jadi, pemikiran mereka akan aku sampaikan. Petik 2. Kali ini, pemimpin agama Niko telah menghadiri pertemuan itu juga. Bangsal bertaring besar berbalik ke arah penguasa Nil berdarah. Penguasa berdarah Nil hanya mengirim inkarnasi. Selain itu, ia telah mengubah aura dan penampilannya untuk mencegah orang lain mengenalinya sebagai Bloody Ruler Nile. Semua orang di sini harus tahu bahwa Niko yang religius pernah cukup berani untuk mengabaikan kematian dan bereinkarnasi ketika dia adalah seorang pelindung. Dia tidak hanya berhasil, tetapi dia juga telah menjadi penguasa menggunakan sistem kultivasi mereka saat ini. Pemukul besar bertaring berkata, tentu saja, aku satu-satunya yang tahu siapa dia dari 10 penguasa. Aku percaya bahwa sesama pemimpin agama dapat mengerti mengapa aku melakukannya. Petik 2. Semua pemimpin agama yang hadir beralih ke penguasa berdarah Nil. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan gairah. Penguasa yang bersembunyi di antara musuh akan jauh lebih berguna daripada penguasa biasa. Dengan bantuan Bloody Ruler, mereka lebih mudah mengumpulkan teknik kultivasi. Jika tidak, agama Bunda Leluhur tidak akan memiliki hadiah sebesar itu di dalam kultivator kosmos. Lagi pula, banyak rahasia tidak diketahui Paragon. Hanya penguasa yang tahu lebih banyak tentang mereka. Mengandalkan penguasa berdarah, agama Bunda Leluhur telah mendapatkan pemahaman mendalam tentang kultivator kosmos. Aku percaya sesama pemimpin agama yang telah berkumpul di sini tahu bahwa Kaisar Pembudidaya Kosmos Darah Kaisar sedang mengendalikan jajaran kuatnya untuk menyapu daerah tempat kita berada. Menilai dari kecepatan dan arah penyelidikannya, dia akan mencapai posisi kita dalam beberapa ratus ribu tahun. Si pria bertaring besar berkata, kita tidak bisa lagi menunda. Petik 2. Kasihannya, jika kita punya lebih banyak waktu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum mereka dan misteri mendalam. Kami juga bisa mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk menciptakan lebih banyak pemimpin agama di kota kami. Sekarang beberapa paragon di kampung halaman kami telah menembus batas, mereka hanya kekurangan sumber daya untuk menerobos. Kosmos kami saat ini runtuh dan tidak dapat lagi menghasilkan sumber daya apapun. Petik 2. Para pemimpin agama ini menghela nafas. Runtuhnya kosmos mereka adalah yang terakhir. Mereka tidak lagi memiliki masa depan. Baik. Bangsal bertaring besar mengangguk, tapi kita tidak punya waktu lagi. Kita harus mengakui bahwa penguasa kosmos pembudidaya lebih kuat dari pemimpin agama kita. Mereka mengendalikan hukum dan misteri mendalam, memberi mereka kemampuan untuk bertarung secara tak terduga dan misterius. Kami lebih kasar, pemuda bertaring itu berkata, tentu saja, kosmos mereka masih muda. Mereka memiliki beberapa peninggalan sejarah juga. Selain itu, ada sangat sedikit harta meskipun menumpuk di zaman. Dibandingkan dengan mereka, kosmos kita jauh lebih tua dan memasuki tahap akhir kehancuran. Sebaliknya, kita memiliki lebih banyak harta yang kita miliki. Petik 2. Iya, meminjam harta ini, kita bisa menang. Petik 2. Kita harus berhasil membangun altar Bunda Leluhur. Bahkan jika mereka dapat membentuk avatar baru dengan cepat, kita dapat menggunakan karma untuk mencari mereka dan membunuh mereka semua. Mereka terlalu muda dan memiliki terlalu sedikit harta. Para pemimpin agama ini dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak lagi memiliki jalan mundur. Demi klan mereka atau diri mereka sendiri, mereka harus menaklukkan kosmos ini dan membangun leluhur Bunda Altar, mengubah seluruh kosmos menjadi satu yang cocok untuk sistem budidaya mereka. Meskipun mereka mengolah hukum dan misteri mendalam, saat ini, mereka masih paling terampil dalam sistem mereka sendiri. Selain itu, sistem budidaya penggarap tidak memiliki persyaratan keras pada kosmos, dan mereka juga bisa mengolahnya. Kosmos pembudidaya mereka memiliki 2 paragon yang menjadi penguasa sebelumnya, baik Pang Yi dan kemudian Monarch Green. Ini adalah berita baik bagi kami. Pemukul besar bertaring tertawa, aku percaya sesama pemimpin agama telah menemukan harta paling berharga di kosmos ini. Petik 2. Iya. Harta paling berharga. Mereka tidak mengenalinya. Tidak mengherankan karena ini hanyalah kosmos ke-8. Mereka masih muda. Petik 2.
Para pemimpin agama ini melepaskan cahaya di mata mereka. Primal Chaos Flying Ship. Si bongkahan besar bertaring itu dengan ringan menyebut, The Primal Chaos Flying Ship yang legendaris. Kosmos penggarap ini bahkan telah menyebutnya sebagai sisa sejarah besar ketiga. Benar-benar lelucon. Kapal itu jauh lebih berharga daripada sisa-sisa sejarah Danau Heart Island dan Six Heavenly Wheel. Kami hanya pernah melihatnya sekali dalam tulisan suci. Siapa yang mengira kita bisa melihat Primal Chaos Flying Ship di kosmos mereka? Kapal terbang Primal Chaos ini ditekan oleh hukum yang tidak terlihat. Orang-orang di tingkat penguasa dan pemimpin agama akan ditolak untuk masuk. Pemalas bertaring besar menggelengkan kepalanya. Sayang sekali bahwa tidak ada banyak detail yang dicatat dalam tulisan suci. Itu hanya menyebutkan beberapa informasi sederhana tentang Primal Chaos Flying Ship. Tetapi informasi sederhana ini bersama dengan fakta bahwa tidak ada yang mengendalikan kapal terbang ini selama berabad-abad berarti bahwa kapal itu seharusnya tidak memiliki pemilik, dan kita dapat merebutnya. Petik 2. Sebelumnya, penggarap kosmos memiliki Pangyi dan Monarch Green. Meskipun kosmos kita memiliki pelindung yang sangat kuat, kita harus mengakui bahwa mereka masih kurang dibandingkan dengan Pangyi dan Monarch Green. Kontrol mereka terhadap hukum dan misteri yang mendalam terlalu dalam. Selama pertempuran, sebagian dari energi mereka dapat dibagi menjadi 10 bagian, dan setiap gerakan mereka tidak dapat diprediksi. Dengan mereka di sekitar, pelindung kita tidak mungkin menang. Petik 2. Tapi mereka berdua menjadi penguasa. The Cultivator Cosmos tidak lagi memiliki paragon yang sangat kuat. Yang terkuat disebut Great Destruction Heavenly Emperor. Hahaha, meskipun dia tidak jahat, salah satu dari 3 pelindung suci kita ini dapat bertarung melawannya sendirian. Hung Fung besar itu tertawa kecil. Benar, pelindung kita bisa menekan mereka terlepas dari angka atau kekuatan. Kami memiliki 9 pelindung yang telah mencapai ranah pemimpin agama. Mereka hanya kekurangan sumber daya untuk menerobos. Petik 2. Para pemimpin agama ini sangat percaya diri. Pemimpin agama mereka melebihi jumlah penguasa dalam jumlah. Tetapi jika mereka tidak bergantung pada harta, mereka tidak percaya pada pertempuran frontal karena penguasa penggarap kosmos selalu dapat memperbaiki avatar lain dalam waktu singkat setelah sekarat dalam pertempuran. Selain itu, penguasa semua sangat bagus dalam penggunaan hukum dan misteri yang mendalam. Mereka semua sangat licik, bahkan Tuan Pulau Temporal, yang lebih lemah dalam pertempuran frontal, terkenal karena taktik sembunyi-sembunyinya. Dalam hal kontrol ruang waktu, ia adalah yang terkuat di kedua kosmos mereka. Penguasa lain telah memahami Dao di ranah penguasa. Dengan demikian, mereka secara keseluruhan lebih kuat dari para pemimpin agama. Mereka hanya bisa mengandalkan angka dan keunggulan harta untuk bertarung. Mereka selalu merasa bahwa terlalu dini untuk memicu perang. Jika mereka bisa membentuk lebih banyak pemimpin agama dan terus mengembangkan hukum dan misteri mendalam dari kosmos ini, kekuatan tempur mereka akan sangat meningkat. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Kaisar Pertumpahan Darah mempekerjakan Void Twin Extreme Array tanpa memberi mereka waktu sama sekali. Mereka sangat percaya diri dengan pelindung mereka. Ada 9 yang wilayahnya mencapai wilayah pemimpin agama tanpa menerobos. Itu menguatkan mereka secara rohani dan tidak meningkatkan kekuatan mereka secara besar-besaran. Sebaliknya, jika mereka yang seperti Sui Ying dari kosmos ini, saat dunia mereka menerobos, itu akan menjadi terobosan, Dao, dan kekuatan mereka akan mengalami perubahan kualitatif. Agama Bunda leluhur sangat berbeda. Mereka harus bergantung pada sumber daya untuk memungkinkan tubuh mereka berkembang di bawah bimbingan ibu leluhur, setelah kerajaan mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, leluhur Bunda altar sangat penting. Tanpa altar Bunda leluhur, mereka tidak bisa berkembang. Namun dari 9 pelindung, 3 mampu merintis jalan baru dan menjadi lebih kuat. Mereka disebut pelindung suci. Kapal terbang Primal Chaos adalah harta yang dicatat dalam tulisan suci, kekuatannya sangat besar. Selama kita mengendalikannya, kita akan memenangkan setengah perang ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika kita kalah, kita dapat mengandalkan Primal Chaos Flying Ship untuk mencapai kosmos lain. Si bongkok bertaring besar itu berkata, jadi, kita tidak boleh mengindahkan harga. Bahkan jika pelindung harus mengorbankan diri mereka sendiri, kita harus mendapatkan kapal terbang Primal Chaos.
Petik 2. Monarch Green telah menjadi penguasa. Mereka tidak lagi memiliki paragon yang kuat. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada kita oleh ibu leluhur. Hasrat dan harapan memenuhi mata si bongkahan besar bertaring. Berjuanglah dengan seluruh kekuatan kita. Taruh semuanya tanpa ragu-ragu. Rebut Primal Chaos Flying Ship dan taklukkan kosmos ini sebelum mendirikan altar bunda leluhur. Ini akan menjadi kosmos kita kalau begitu. Petik 2. 18 siluet di dalam aula istana yang luas ini semuanya bertekad untuk bertarung tanpa mengindahkan harga dari melakukannya. Mereka tidak bisa kehilangan. Saat mereka kalah, mereka tidak akan lagi memiliki kosmos lain untuk hidup sebagai kampung halaman mereka runtuh. Tanpa Primal Chaos Flying Ship untuk melindungi mereka, mereka akan dimusnahkan. Di kediaman Monarch Dongbo di Laut Kabut Hitam. Kepingan salju melayang turun, menyebabkan lapisan salju tebal menumpuk di kediaman. Sue Ying saat ini sedang merebus anggur sendirian. Selain anggur mendidih di atas meja, itu hanya black labu besar yang ditempatkan di sana. Sue Ying sesekali akan memeluk black labu besar itu sebelum jatuh linglung. Pada kenyataannya, ia mencoba merasakan susunan kosong yang tak terduga di dalam labu. Arai kosong adalah grand. Itu seperti bintang sungai di langit. Dan Sue Ying hanyalah manusia biasa yang menatap pemandangan indah itu. Kesenjangan di ranah itu terlalu besar. Sue Ying kadang-kadang akan mempelajari bagian dari arai kosong ini, dan kadang-kadang mencoba untuk memahami arai raksasa dari gambar yang lebih besar, rasanya tidak jelas. Lebih dari 600.000 tahun ini, dia telah mendapatkan beberapa pengertian, hanya saja masih jauh dari pemurnian Blackguard. Sue Ying. Tiba-tiba sebuah suara terdengar oleh telinganya. Bahkan ada untayan kecemasan, ayo cepat ke kapal Arcadia Flying. Guru, Sue Ying sedikit terkejut. Gurunya biasanya tenang, mengapa dia kehilangan ketenangannya kali ini? Ayo segera, Dewa Darah Kaisar tidak menjelaskan. Dia memberi perintah. Iya. Sue Ying tidak bisa peduli dengan masalah lain. Dia segera meraih Blackguard yang tersisa di atas meja sebelum meninggalkan Monarch Residence dengan tergesa-gesa. Saat dia pergi, dia mengirimkan pesan, Jing Qiyu, aku punya sesuatu dan harus pergi. Jing Qiyu berteleportasi ke tempat Sue Ying sedang merebus anggurnya. Melihat botol anggur yang masih panas, Jing Qiyu berbalik ke Sue Ying yang sedang menggali terowongan ruang waktu yang tinggi di langit. Dia tidak bisa tidak mengantisipasi hari bahwa dia bisa membantunya. Tetapi perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, dan yang bisa dia lakukan hanyalah mendukungnya dari gelap tanpa suara. Sue Ying terbang dengan semua kecepatannya. Dia memperluas dunia Mirage, merobek terowongan ruang waktu secara terus-menerus. Itu memungkinkannya terbang dengan kecepatan tinggi. Setengah waktu untuk menyeduh secangkir teh nanti. Sue Ying meninggalkan terowongan ruang waktu. Dia melihat sebuah kapal terbang saat ini mengambang di langit berbintang di luar. Kapal terbang itu panjangnya sekitar 500 km. Itu tidak terlihat besar di latar belakang langit berbintang. Tetapi alasan mengapa itu disebut kapal terbang Arcadia, adalah karena memiliki Eden yang besar di dalamnya meskipun ukurannya tampak kecil seperti yang terlihat dari luar. Guru, Sue Ying segera menemukan gurunya. Dia juga melihat tuan pulau temporal berambut hitam berjubah hitam yang selalu kedinginan. 10 penguasa juga ada di sini. Selain dari 10 penguasa, sudah ada lebih dari 10 paragon di sana. Raja Iblis Air, Paragon Huo Cheng, dan yang lainnya telah mencapai. Aku selalu curiga bahwa kapal terbang Arcadia ini tidak biasa, dan tampaknya tidak menjadi bagian dari kosmos kita. Dewa Darah Kaisar menjelaskan, yang membuat tempat ini membingungkan adalah bahwa para penguasa bahkan tidak bisa masuk. Karena kami menemukan betapa istimewanya itu, kami memutuskan untuk menempatkannya di peringkat ketiga di antara 5 peninggalan sejarah yang hebat. Aku selalu merasa bahwa itu bisa menjadi lebih hebat dari apa yang kami perkirakan. Jadi, ada arai yang ditanam di sekitar lokasi ini. Siapa yang mengira agama Bunda leluhur akan mengirim pasukan besar, sekelompok pemimpin agama yang bergegas dan menghancurkan barisan aku dengan mudah. Mereka telah mengirim sekelompok besar pelindung ke kapal terbang Arcadia ini. Dengan begitu banyak pemimpin agama berkumpul bersama. Dan begitu banyak pelindung yang masuk, mereka harus tahu sesuatu yang tidak kita
Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.